Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang terus memberikan kita berbagai macam karunia-Nya, limpahan nikmat dan rahmat-Nya, sehingga kita masih diberikan kesempatan bersama-sama hadir pada subuh kali ini, yang pertama untuk melaksanakan salat subuh berjamaah di masjid sebagai laki-laki, sebagai ikhwan. Yang kedua adalah kita meneruskan kembali apa yang sudah kita kaji selama ini di masjid ini, yang kurang lebih alhamdulillah sudah hampir masuk setahun. Insyaallah pada pagi hari ini kita akan membahas kajian adab, dan sebelumnya ini sudah pernah kita bahas pada kajian Ba'da Isya, itu sekitar bulan September, sudah masuk ke pertemuan pertama. Insyaallah ini akan masuk ke pertemuan kedua di kitab yang sama, kitab Khulasah Ta'dhimul Ilmi karya Syekh Utsaimin. Untuk selanjutnya, salawat dan salam kita haturkan selalu kepada junjungan Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarganya, sahabatnya dan para pengikutnya yang setia mengikuti ajarannya, sunnah-sunnahnya hingga yaumil akhir. Alhamdulillah, Ustaz sudah hadir di depan kita. Terus selanjutnya kami serahkan kepada beliau. Terus. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya wa la rasula ba'da. Amma ba'du. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah atas karunia dan nikmat Allah Subhanahu wa taala kita masih diberikan kesempatan untuk melanjutkan kajian kitab adab, yaitu kitab Khulasah Ta'dhimul Ilmi karyanya Syekh Al-Utsaimin. Maka dari itu patut kita syukuri ya, kenikmatan yang sudah Allah berikan kepada kita wajib kita syukuri. Sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, nikmatani maghbunun fihima katsirun minan nas, as-sihat wal faragh. Ada dua nikmat yang sering dilalaikan dan dilupakan oleh manusia. Yang pertama adalah nikmat sehat, dan yang kedua adalah nikmat waktu luang. Alhamdulillah, kedua nikmat tersebut pada saat ini kita rasakan. Nikmat sehat, kemudian nikmat waktu luang, sehingga kita bisa mampu untuk hadir di majelis yang dimuliakan Allah, di majelis yang diridhoi Allah, di majelis yang dihadiri oleh para malaikat, dan di majelis yang mulia ini di Masjid Jarakosta yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada Nabi kita itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, kepada tabi'in dan atba'ut tabi'in, dan kepada orang-orang yang senantiasa masih sikoh berada di atas jalan yang ditunjukkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai hari akhir. Baiklah para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, mengapa kita penting untuk mengkaji adab? Sebagaimana yang pernah saya sampaikan pada pekan yang lalu atau beberapa pekan yang lalu, bahwasannya ilmu itu ada dua macam. Ada ilmu hal dan ada ilmu ahayin. Ilmu hal itu dia kedudukannya sama seperti makan. Ilmu ahayin kedudukannya sama seperti obat. Dalam sehari manusia itu membutuhkan makan. Itulah yang disebut sebagai ilmu hal. Jadi ilmu hal itu adalah ilmu yang kita jumpai sehari-hari. Dan para ulama menafsirkan yang dimaksud dengan ilmu hal itu ada tiga. Yang pertama akidah, kemudian yang kedua fikih, dan yang ketiga adalah adab, atau biasanya disebut sebagai akhlak. Sedangkan ilmu ahayin itu ilmu yang kita jumpai pada permasalahan tertentu, pada momen-momen tertentu. Ya sebagaimana obat. Ya, kita nggak mungkin tiap hari minum obat kalau kita nggak sakit, overdosis. Ya. Nah contoh dari ilmu ahayin itu bentar lagi Idul Kurban. Nah bagi yang mau untuk kurban
maka dia wajib untuk mempelajari fikih tentang kurban. Bagaimana cara kurban sesuai sunnah, kurban secara syar'i, bagaimana cara kurban yang dia itu sah ya di dalam syariat, karena mungkin sebagian orang sembarang aja nanti menyembelih. Terus bagaimana hukum sembelihan orang yang tidak sholat misalnya. Kemudian bagaimana, pokoknya banyak. Nah itu namanya ilmu ahayin. Nah pada kali ini kita masih membahas terkait dengan ilmu hal ya. Jadi di antara ilmu hal itu adalah ilmu adab. Dan ilmu adab itu sebenarnya ada banyak macamnya. Yang pertama adab dalam kehidupan, adab bertetangga, kemudian adab dalam rumah, yaitu seperti adab suami istri, adab antara orang tua dengan anak, kemudian adab secara umum lagi ya, kemudian adab antara guru dengan murid, kemudian adab antara murid dengan guru, dalam artian ini adab dalam dunia pendidikan, kemudian adab terhadap ilmu, kemudian adab terhadap kitab. Karena kalau yang kita pernah lihat di beberapa pondok pesantren, santri ngaji tapi kitabnya berserakan di mana-mana. Bahkan ada yang naruh kitab itu di tempat wudhu, yang mana tempat wudhunya ini dekat dengan kamar mandi. Ini kan termasuk kita sedikit adab ya. Apalagi Al-Quran juga ditaruh di situ. Wah ini sangat-sangat tidak beradab. Makanya kita penting untuk mengkaji adab itu sendiri. Nah kitab yang ingin kita kaji kali ini adalah adab memuliakan ilmu. Bagaimana cara kita memuliakan ilmu? Karena ada sebuah perkataan, man la yukrimul ilma la yukrimuhu al ilmu. Barang siapa yang tidak memuliakan ilmu, maka ilmu tidak akan pernah memuliakan dia. Nah berarti kalau ilmu sudah tidak memuliakan orang itu, bagaimana bisa orang itu mendapatkan ilmu? Belajar dari SD. Coba kalau kita flashback ya, berapa banyak orang yang belajar dari SD sampai SMA? Itu berapa tahun? SD 6 tahun, ditambah 3 tahun lagi, ditambah 3 tahun lagi. Tapi pada faktanya banyak yang tidak mendapatkan apa-apa. Bahkan sekarang ya di zaman ini anak SMA aja hitung-hitungan banyak yang gak bisa. Dan yang lebih sedihnya, rukun iman, rukun Islam aja banyak yang gak hafal. Nah jadi sekolah bertahun-tahun, setelah selesai dari sekolah itu yang dipertanyakan apa hasil yang kamu dapat dari sekolah tersebut. Justru malah yang didapat perkara-perkara yang negatif, omongan-omongan kotor, kemudian pergaulan yang rusak, sehingga mulai banyak orang tua yang khawatir untuk menyekolahkan anaknya. Jadi saya beberapa menemukan orang yang dia itu khawatir untuk menyekolahkan anaknya, akhirnya di homeschooling ya, homeschooling. Nah memang sebenarnya kewajiban untuk menyekolahkan anak atau kewajiban mendidik anak itu sebenarnya itu berlaku bagi orang tuanya sebenarnya. Ya kalau di zaman dulu itu memang yang mendidik anak langsung itu orang tuanya. Hanya saja kalau bagi yang belum mampu untuk mendidik anaknya, maka silahkan mencari wakil. Istilahnya yang mewakili orang tua dalam mendidik anak, diantaranya adalah dunia pendidikan. Nah, tapi yang sangat disayangkan untuk saat ini, ya pergaulan-pergaulan yang ada itulah yang menjadi kecemasan bagi orang tua tersendiri. Nah maka dari itu, bagi yang masih sekolah nih ya, mungkin yang mendengar ini yang masih sekolah atau yang mau melanjutkan sekolah, itu sangat penting sekali untuk mengetahui adab-adab seorang penuntut ilmu, adab-adab memuliakan ilmu. Sebagaimana Imam Burhanul Islam Az-Zarnuji rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan di zaman beliau itu orang banyak ya belajarnya jor-joran. Ya di zamannya Burhanul Islam Az-Zarnuji, beliau hidup itu di abad ke-6 Hijriah. Ya sekarang kita jauh ya dari zamannya beliau.
Itu di zamannya beliau belajarnya jor-joran, betul-betul pagi siang malam. Cuma kata beliau, mereka yang belajarnya kayak gitu aja itu nggak sampai target. Mereka masih merasa gagal. Kemudian Burhanul Islam Az-Zarnuji beliau meneliti apa sih yang menjadi penyebab kegagalan mereka. Padahal mereka belajarnya sudah sejor-joran itu. Nah, dibanding kita yang sekarang belajarnya cuman di sekolah, pulang ke rumah, buka buku dikit, tutup. Setelah itu main. Itu jauh dibanding para ulama terdahulu cara belajarnya. Mereka betul-betul jor-joran, tapi tidak sampai ke targetnya. Kemudian setelah diteliti hasilnya, kata Burhanul Islam Az-Zarnuji, ada 2 ternyata penyakitnya penuntut ilmu yang menjadi sebab dia tidak sukses dalam menuntut ilmu. Yang pertama, mereka salah metode. Yang pertama, mereka salah metodologi. Kesalahan metodologi akan melahirkan keprematuran ilmu. Ya, jadi ketika kita belajar dengan metodologi yang salah, bagaimana bisa kita menghasilkan ilmu yang sesuai dengan harapan? Seperti yang kita lihat pada saat ini kurikulum di Indonesia. Apakah kurikulum di Indonesia itu belajar secara runut sebagaimana yang diajarkan para ulama salaf? Jawabannya tidak. Kita bisa melihat atau menyaksikan di pondok-pondok pesantren lah. Ya, mudahnya di pondok-pondok pesantren sudah mengkaji kitab yang seharusnya belum dikaji. Nah, para ulama itu belajarnya betul-betul runut. Ya, bukan seberapa besar kitab yang kamu kaji, tapi seberapa mungkin kitab yang kamu kuasai. Itu istilahnya para ulama. Jadi ketika belajar, bukan seberapa banyak kitab yang saya habiskan, ya, bukan perlombaan, saya berlomba-lomba memperbanyak khataman kitab, tapi seberapa banyak kitab yang saya kuasai, yang saya mungkinkan. Dan itu kita bisa melihat beberapa pondok pesantren dengan kurikulum yang tidak runut. Belajar tafsir di kelas SMA, bukannya tidak boleh, hanya saja kalau untuk fokus, ya, atau untuk dia di visi misinya bisa menguasai tafsir, itu kalau untuk di kelas SMA belum mampu. Kenapa? Karena untuk mempelajari tafsir itu butuh ilmu lainnya, butuh ilmu alat. Ada alat yang harus dia kuasai dulu, baru dia kaji tafsir, baru dia kaji hadis. Nah, ini bentuk yang perlu harusnya kita evaluasi. Nah, jadi tadi yang pertama yang menjadi sebab gagalnya seseorang penuntut ilmu itu adalah kesalahan metodologi. Kemudian yang kedua, mereka meninggalkan syarat-syarat penuntut ilmu. Ya, mereka meninggalkan syarat-syarat menuntut ilmu. Nah, ini jadi kata Burhanul Islam Az-Zarnuji, beliau mengatakan imma akhtau at-tara'iq wa imma taraku asy-syara'id. Bisa jadi mereka yang gagal belajar ini, yang pertama dia salah metode belajar, kemudian yang kedua mereka meninggalkan syarat-syarat belajar. Kemudian ketika ditanya apa sih yang dimaksud dengan syarat-syarat belajar? Syarat-syarat belajar itu adalah adab kita belajar. Ya, bagaimana kita menghormati ilmu, bagaimana kita menghormati ahlul ilmi, bagaimana kita menghormati waktu. Karena waktu kita yang 24 jam itu nggak mungkin kita habiskan untuk perkara-perkara yang tidak bermanfaat. Ya, maka dari itu di sini Syekh Al-Utsaimin telah memberikan beberapa poin-poin atau wasiat kepada kita supaya kita mampu untuk memuliakan ilmu. Yang pertama, ya, beliau menasehati kepada kita, yaitu para penuntut ilmu. Yang pertama, seharusnya seorang penuntut ilmu itu mensucikan wi'a itu bejana, tempat ditaruhnya itu ilmu. Ya, sekarang pertanyaannya, ilmu itu ditaruhnya di mana?
Jadi di mana ditaruhnya ilmu, tempat itulah yang harus kita bersihkan. Di mana ilmu taruhnya? Jadi kalau kita belajar itu, ilmu itu kira-kira ada di kepala atau ada di hati? Nah, jadi ada perkataan ya, seorang ulama mengatakan, laulal ilmi kana nasul bahaima. Kalaulah bukan karena ilmu, maka manusia itu sama seperti hewan. Karena hewan dan manusia itu perbedaannya hanya satu, yaitu akal. Sama-sama punya syahwat. Hanya saja hewan tidak punya akal. Nah, manusia diberikan akal itu untuk membedakan dia dengan hewan. Pertanyaannya, akal itu ada di mana? Ada di otak atau ada di hati? Jadi beda, kita bedakan ya antara otak dengan akal. Karena kalau pertanyaannya hewan gak punya otak, itu salah. Ya, hewan juga punya otak. Ya, coba nanti kalau lagi kurban potong kambing, nah itu kepalanya dibuka, itu ada otak kambing. Ya, tapi yang tidak punya adalah akal. Nah, yang menjadi pertanyaan, akal itu ada di otak atau di hati? Ya, di sini ulama sebenarnya berselisih. Hanya saja pendapat yang paling kuat bahwasanya akal itu ada di hati. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam ayatnya, lahum qulubun yaqiluna biha. Mereka memiliki hati dan hati mereka itu berakal. Kemudian di ayat lain mengatakan lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka memiliki hati tapi mereka tidak berpikir. Nah, berarti alat yang alat berpikir sesungguhnya itu adalah hati itu sebenarnya. Makanya di dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan ala fil jasadi mudghah. Bukankah di dalam diri seseorang itu ada segumpal daging? Idza saluhat saluha jasadu kulluh wa idza fasadat fasada jasadu kulluh. Yang apabila segumpal daging tersebut baik, maka akan baik juga jasadnya. Maksudnya perbuatannya. Yang apabila segumpal daging tersebut rusak, maka rusak pula lah perbuatannya. Maka ketika ditanya, apa itu? Ala wahiyal qalbu. Yang dimaksud itu adalah hati. Nah, jadi istilah zaman sekarang ya, anak-anak zaman sekarang untuk menutupi kerusakannya, ada sebuah istilah, gak apa-apa kelakuannya rusak, yang penting hatinya baik. Ini dari mana? Istilah dari mana? Gak apa-apa perbuatannya jahat, yang penting hatinya baik. Hati itu adalah cerminan, perbuatan itu adalah cerminan hati. Ya, ini Rasul sallallahu alaihi wasallam sendiri yang langsung mengatakan, idza saluhat saluha jasadu kullu. Kalau hatinya baik, maka perbuatannya juga akan baik. Wa idza fasadat fasada jasadu kullu. Kalau hatinya sudah kotor, rusak, maka perbuatannya juga rusak. Masa kita mau menentang Rasulullah? Nah, jadi istilah-istilah yang dipakai sama anak zaman sekarang itu terkritik ya, pokoknya itu tidak berdasarkan referensi yang jelas. Itu hanya kata-kata untuk menutupi kerusakan saja. Nah, ini jangan didengerin perkataan-perkataan yang seperti itu. Nah, jadi dari ayat dan hadis yang tadi sudah kita bacakan, bahwasannya kesimpulannya akal itu tempatnya adalah hati. Maka dari itu, kalau kita ingin menjadi seorang penuntut ilmu yang murni, kita ingin ilmu yang kita pelajari itu masuk ke dalam diri kita, yang pertama kali harus kita kerjakan adalah membersihkan hati. Makanya Syekh Al-Utsaimin beliau mengatakan tathiru wi'ail ilmi, membersihkan tempatnya ilmu. Di mana tempatnya ilmu? Tempatnya ilmu adalah hati. Wa huwal qalbu. Ya, jadi kata Syekh Al-Utsaimin wa huwal qalbu. Ini menurut pendapat mayoritas ulama bahwasanya akal itu letaknya di hati, bukan di kepala ya. Kemudian beliau mengatakan
bihasabi taharatil qalbi yadkhuluhul ilmu wa idzadat taharatuhu izdadat qabiliyatuhu lil ilmi. Tergantung seberapa bersih hati kita, segitu pula ilmu masuk. Ya, jadi seberapa bersih ilmu hati kita, maka segitulah ilmu masuk. Semakin bersih hati kita, maka semakin banyak potensi hati kita tuh menerima ilmu. Nah, sekarang kita bayangkan, ya, ketika Imam Syafi'i bertanya kepada gurunya Al-Waqi tentang buruknya hafalan beliau. Padahal kita tahu ya kisah-kisahnya, bahwasanya Imam Syafi'i itu kalau lagi baca, halaman sebelahnya itu ditutup, khawatir ikut hafal. Segitu cepatnya beliau itu ngapal. Cuman sekedar lihat aja itu bisa hafal. Bahkan beliau kalau lewat pasar itu telinga ditutup. Karena apa? Sekali dengar beliau bisa hafal, meskipun bahasa asing yang beliau sendiri tidak pahami. Masya Allah, ini karunia dari Allah, nikmat dari Allah. Beliau diberikan kecerdasan yang sangat dahsyat. Kemudian pada suatu ketika beliau ngeluh lah, atau bukan ngeluh, curhat sama gurunya, yaitu Imam Al-Waqi, tentang akhir-akhir ini kok hafalan saya menurun. Kata Imam Syafi'i, kok saya mulai agak susah untuk menghafal. Kemudian gurunya bertanya, ada apa? Coba kamu ceritakan belakangan ini kamu ngapain. Kemudian Imam Syafi'i menceritakan sempat beliau di pasar itu hanya melihat betis perempuan. Beliau cuman melihat betis perempuan, dan itu sangat mempengaruhi hafalan beliau. Maka dari itu gurunya memberi nasihat, wahai Imam Syafi'i, fa innal ilma nurun wa nurullahi la yuhdalil asi. Sesungguhnya ilmu itu adalah cahaya, dan cahaya Allah tidak akan pernah diberikan kepada ahli maksiat. Nah, ini bisa dibayangin kan? Itu Imam Syafi'i cuman gara-gara melihat betis aja bisa sampai seperti itu pengaruh hafalannya. Mungkin ya, mungkin, ini hanya mungkin, kita tidak bisa memastikan. Faktor kita sulit menghafal saat ini, kita melihat sesuatu yang diharamkan di jalan. Ya, karena di jalan kita bisa lihat ya berapa banyak yang tidak menutup aurat. Ya, kalau zaman dulu mereka berusaha untuk menutup aurat. Kalau zaman sekarang kita mau beli ke warung aja udah sulit. Ya, untuk menjaga pandangan. Padahal kewajiban kita itu menjaga pandangan, godul basor. Tapi saking sulitnya kita hidup di zaman ini untuk godul basor, akhirnya ya mau gimana lagi kalau kita tutup mata, ntar kita nabrak ya ke depan. Akhirnya ya diberi uzur selama kita tidak menikmati pandangan tersebut. Nah, ini bisa jadi salah satu faktor kita sulit untuk menghafal di zaman ini. Nah, seperti kisahnya Imam Syafi'i tadi, yang mana gurunya mengatakan fa innal ilma nurun, sesungguhnya ilmu itu adalah cahaya. Wa nurullahi la yuhdalil asi, dan cahaya Allah tidak akan pernah diberikan kepada orang yang bermaksiat. Kemaksiatan itu akan memberi titik hitam di dalam hati. Jadi seorang setiap dia melakukan kemaksiatan, maka hatinya akan dititik, ya, satu titik hitam. Itu setiap dia bermaksiat ditambah satu titik hitam. Maka dari itu kenapa kok kita harus mensucikan tempat ilmu, yaitu hati? Karena kalau hatinya kotor, ilmu yang tadi cahaya itu tidak mau untuk singgah di dalam hati yang kotor. Maka kewajiban kita sebagai seorang penuntut ilmu itu harus membersihkan terlebih dahulu tempat ilmu itu singgah, baru setelah itu kita masukkan ilmu tersebut ke dalam hati. Maka dari itu, faman aroda hiyazatal ilmi falyuzayyin batinahu. Barang siapa yang mereka ingin menabung ilmu, mengumpulkan ilmu, maka harusnya dia hiasi dulu hatinya. Ya, wa yutahhir qalbahu, dan bersihkan hatinya min najasatihi, dari najis-najis yang ada di dalam hati. Jadi apa itu najis yang di dalam hati? Jadi najis di sini nanti dimaksud ada najis maknawi.
Ya, najis secara makna. Yang dimaksud dengan najis secara makna itu adalah penyakit-penyakit hati. Seperti sombong, kemudian iri, dengki, kemudian hasad. Itu semua kita tinggalkan, kita jauhkan. Ya, karena penyakit-penyakit hati itu diibarahkan para ulama sebagai najis. Ya, najisnya najis maknawi. Fal ilmu jauharun latifun la yasluhu illa lil qalbi an-nadhif. Sesungguhnya ilmu itu adalah permata yang sangat mahal. La yasluhu illa lil qalbin nadhif. Tidak cocok kalau kita taruh kecuali pada hati yang bersih. Ya, jadi betul-betul yang paling utama bagi seorang penuntut ilmu itu adalah mensucikan hati. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Ya, qad aflaha. Di sini Allah mengatakan qad. Qad itu sebagai bentuk penguatan, takkid. Ya, menguatkan, sungguh-sungguh. Aflaha yaitu beruntung. Siapa? Mereka yang mensucikan jiwanya atau mensucikan hatinya. Qad aflaha man zakkaha. Sungguh-sungguh beruntung orang yang dia mensucikan jiwa atau mensucikan hati. Ya, itu kewajiban kita semua sebagai seorang muslim. Pada hakikatnya kita wajib untuk membersihkan hati. Karena hakikatnya kita sebagai seorang muslim itu dituntut gak untuk mencari ilmu. Dituntut ya, sebagaimana Rasul bersabda, tolabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu itu hukumnya wajib bagi setiap muslim. Ya, ketika kita sudah diwajibkan untuk mencari ilmu, maka kita juga diwajibkan untuk membersihkan tempat ilmu itu. Ya, kemudian selanjutnya beliau mengatakan wa taharatul qalbi tarji'u ila aslaini azimaini. Cara mensucikan hati, ya, mensucikan hati kata beliau itu sebenarnya kembali kepada dua perkara inti. Yang pertama, mensucikan hati dari najis syubhat. Ini yang pertama. Ya, yang pertama mensucikan hati itu dari najis syubhat. Kemudian yang kedua, mensucikan hati dari najis syahwat. Jadi ada dua sebenarnya yang menjadi penyakit hati. Yang pertama syubhat, kemudian yang kedua adalah syahwat. Nah, jadi tugas kita ya harus membersihkan hati kita itu dari syubhat. Apa itu syubhat? Perkara yang tidak jelas. Ya, sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa umurun bainahuma mutasyabihat atau mustabihat. Sesungguhnya perkara yang halal itu sudah jelas, dan sesungguhnya perkara yang haram itu juga sudah jelas. Dan antara keduanya, antara halal dan haram itu adalah syubhat. Antara halal dan haram itu disebut syubhat. Jadi wajib bagi kita untuk mensucikan hati dari perkara-perkara yang syubhat. Kemudian yang kedua, wajib bagi kita juga untuk mensucikan hati dari perkara-perkara yang berbau syahwat. Karena ketika seorang manusia, kan manusia diciptakan dengan akal dan syahwat. Ketika manusia tersebut lebih condong mengutamakan syahwat, maka dia akan lebih dekat dengan hewan. Ya, kita banyak ya menyaksikan pada hari ini. Orang pintar itu banyak. Ya, orang pintar itu banyak. Tapi orang yang beradab itu bisa dihitung dengan jari. Kita bisa menyaksikan beberapa kasus-kasus pengurus pondok pesantren cabul. Ya. Kemudian guru. Bahkan yang baru-baru ini ada dokter. Ya, itu semua kenapa? Padahal kalau kita lihat dari pendidikannya, mereka memiliki pendidikan yang tinggi. Mereka punya istilahnya kecerdasan. Tapi karena lebih mengutamakan atau mengikuti syahwat, akhirnya apa? Perbuatannya itu lebih condong seperti
hewan. Padahal akal secara bahasa itu artinya adalah al-man'u, melarang, mencegah. Yang artinya akal ini Allah berikan kepada kita sebagai penghalang kita dari melakukan perkara-perkara yang buruk. Ketika kita ingin melakukan kemaksiatan, maka akal kita menolak. Kita berpikir kembali, oh ini sebuah kemaksiatan, yang mana kemaksiatan ini merupakan perkara yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala dan konsekuensinya adalah neraka. Maka kita berpikir ulang untuk melakukan kemaksiatan tersebut. Tapi kalau kita malah lebih mengikuti syahwat, mengikuti hawa nafsu, maka perbuatan kita, percuma ilmu yang sudah kita punya, itu akan percuma semuanya. Kenapa? Karena perbuatan yang kita kerjakan itu lebih condong menyerupai hewan. Ya, makanya perkataan yang tadi saya sampaikan, laulal ilmi kana nasu al-bahaima. Kalau bukan karena ilmu, maksudnya di sini adalah akal, maka manusia itu akan menyerupai hewan. Ya, itu nanti ada kaitannya dengan pembahasan-pembahasan selanjutnya. Orang yang berilmu tapi kok kelakuannya malah lebih condong ke syahwat. Itu nanti ada pembahasan pada poin selanjutnya. Yang artinya niat awal dia belajar itu salah. Itu nanti ada kaitan dengan poin selanjutnya. Ya, kemudian Syekh Al-Utsaimin mengatakan, wa idza kunta tastahi min nazari makhluqin mislika ila wasahi saubika fastahi min nazarillahi ila qalbika. Kalau seandainya ya kamu saja malu dilihat oleh makhluk bahwasanya pakaianmu kotor. Coba kita mau menghadap presiden pakai pakaian yang kotor, atau kita mau menghadap orang-orang penting dengan pakaian yang kotor, kira-kira malu gak dilihatin orang? Maka kata Syekh Al-Utsaimin, coba kamu juga merasa malu ketika Allah melihat hatimu kotor. Ya, ini yang perlu kita sadari. Berarti artinya ketika seseorang itu sudah malu, ya, ketika seseorang memiliki sifat malu, ketika Allah mengetahui bahwasanya hatinya kotor, artinya dia sudah dianggap sebagai orang yang muhsin. Apa itu ihsan? Anta budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Kamu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala seakan-akan kamu bisa melihat Allah. Kemudian kalau seandainya kamu tidak mampu, jadi ihsan ini ada 2 derajat. Yang pertama, beribadah seakan-akan mampu melihat Allah. Kalau tidak mampu di derajat yang pertama, minimal yang kedua. Fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Kalau kamu belum mampu beribadah seakan-akan kamu melihat Allah, minimal kamu merasa bahwasannya Allah itu mengawasimu. Ya, ini orang yang sudah memiliki sifat ihsan, atau kita katakan sebagai muhsinin, yaitu mereka yang sudah mampu beribadah seakan-akan melihat Allah, atau mereka merasa segala amalan perbuatan baik di kesendirian atau di keramaian itu semuanya sudah dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya kalau kamu malu pakaianmu dilihat kotor oleh manusia, kenapa kamu tidak malu ketika Allah melihat hatimu kotor? Wa fihi ihanun wa balayun wa dzunubun wa khotoya. Yang mana di dalam hati itu ada dosa-dosa, ada kesalahan, kemudian ada najis seperti tadi penyakit-penyakit hati. Fa fi sahihi Muslim, yang disebutkan di dalam hadis sahih Muslim, an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu tidak melihat rupa kalian, tidak melihat harta kalian, tapi yang Allah lihat adalah hati kalian dan amal-amal kalian. Ya, jadi sekarang ya kita bukannya enggak diperbolehkan ya menjaga diri, merawat diri. Merawat diri itu juga boleh, disunnahkan, karena Rasulullah SAW juga pada saat itu pakai duhan. Duhan itu minyak.
Ya mungkin kalau kita kiaskan di zaman ini skincare lah. Tapi skincare khusus laki-laki, bukannya khusus cewek, bukan, beda. Karena itu perawatan kulit atau istilahnya apa namanya? Hand body. Ya. Iya, pelembab supaya kulit itu terjaga dari panas matahari. Nah, itu Rasulullah juga sering menggunakan tersebut. Bahkan di sebagian kitab-kitab fikih dianjurkan atau disunnahkan kita juga menggunakan minyak, menggunakan duhan atau sekarang hand body tadi. Nah, itu bukan berarti hadis ini sebagai larangan kita merawat diri. Tapi hadis ini sebagai pengingat kita bahwasannya Allah Subhanahu wa taala itu tidak melihat rupa kita. Seberapa tampan, seberapa cantik rupa kita. Kemudian tidak melihat juga kepada harta kita. Tapi yang Allah lihat itu adalah hati dan amalan kita. Seberapa besar kita menjaga hati, ya, seberapa baik kita membersihkan hati, dan seberapa ikhlas kita beramal, itulah yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasul mengatakan, man tahhara qalbahu fihil ilmu halal wa man lam yarfa minhu najasatahu wada'ahul ilmu wartahala. Barang siapa yang mensucikan hatinya, maka ilmu akan menetap di dalam hatinya. Dan barang siapa yang tidak ada usaha untuk mengangkat najis-najis di dalam hati, maka ilmu tersebut akan kabur. Ya, ilmu itu akan pergi. Kita belajar, kemudian menghafal, sorenya udah lupa. Nah, berarti ada sesuatu yang harus kita evaluasi dalam diri kita. Kok bisa? Kenapa hafalan kita tidak sekuat itu? Jangan sampai kita malah menyalahkan takdir Allah. Kita sudah ditakdirkan jadi orang bodoh. Nggak ada istilah bodoh, itu nggak ada. Yang ada itu orang malas. Ya, yang ada itu orang malas. Jadi kalau kita mengatakan, kita sudah ditakdirkan sebagai orang yang bodoh, itu sama saja kita menyalahkan takdir Allah. Sama saja kita tidak terima dengan takdir Allah. Padahal tidak ada istilah bodoh dan pinter. Yang ada itu malas dan rajin. Ya, coba bisa lihat orang-orang yang ranking 1, emang dia orang yang tidur-tiduran? Enggak, ya. Coba kita bisa lihat orang-orang yang bisa hafal Al-Quran. Emangnya mereka yang tidur-tiduran tiba-tiba bangun langsung hafal Quran? Enggak. Mereka itu semua butuh usaha, ya, butuh waktu, meluangkan waktu, mengorbankan waktu. Kemudian ada tiba-tiba orang yang tidur-tiduran, ngelihat ada orang yang sudah hafal, beda, dia mah pinter. Padahal dia nggak tahu, ya, pada malam harinya itu seberapa sulit gitu, ya. Orang yang berusaha untuk bangun menghafal Quran, sholat malam, kemudian menghafal lagi, sholat lagi, menghafal lagi. Dia yang tadi ngelihat sudah jadi, itu lagi tidur gitu. Bangun-bangun paginya temennya setoran, dia di pojokan masjid sambil pusing. Biarinlah. Udah putus asa. Nah, ini perbedaannya seperti itu, ya. Jadi perbedaannya itu bukan antara pintar dan bodoh, tapi antara rajin dan malas, ya. Dan faktor lain seperti tadi, niat yang ikhlas atau bersihnya hati itu juga menjadi faktor kita mudah atau tidaknya mempelajari ilmu. Kemudian Sahal bin Abdullah radhiyallahu anhu pernah berkata, haramun ala qalbin ayyadkhulahu an-nuru wa fihi syai'un mimma yakrahullahu. Diharamkan bagi hati untuk dimasukkan ke dalamnya cahaya apabila di dalam hati tersebut terdapat perkara-perkara yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi ilmu itu kan cahaya. Maka di sini Abdullah, ya, Sahal bin Abdullah, seorang ulama, itu beliau mengatakan haramun, diharamkan bagi orang yang di dalam hatinya itu ada sesuatu yang dibenci Allah, masuknya ilmu. Jadi masuknya ilmu itu diharamkan bagi orang yang di dalam hatinya itu ada perkara-perkara yang tidak disukai Allah. Seperti sombong tadi, hasad. Apa itu hasad kira-kira?
Iya, hasad itu ada banyak sebenarnya gambaran hasad. Nah, di antara gambaran hasad yang paling berbahaya, dia mengharapkan kenikmatan orang lain itu hancur dan pindah ke dalam dirinya. Nah, ini dia hasad yang paling tinggi, derajat yang paling parah. Dia mengharapkan kenikmatan yang ada di dalam diri orang lain itu hancur, kemudian pindah ke dalam dirinya. Misal, kalau di dalam dunia pendidikan, ada santri yang dia pinter, wah, sedikit-dikit cepat hafalannya, ketika ditanya bisa jawab. Ada orang lain yang melihat santri ini, dan di dalam hatinya dia berharap bahwasannya kecerdasan anak itu rusak, pindah ke dalam diri dia. Nah, ini adalah hasad. Ini termasuk sifat hasad, dan ini diharamkan. Kita nggak boleh memiliki sifat seperti itu. Ya, itu mau di dalam dunia pendidikan, di dalam dunia bisnis, pokoknya di dalam dunia apapun itu ada. Yang namanya hasad itu pasti ada. Bahkan kita semua itu tidak bisa selamat dari yang namanya hasad. Hanya saja kita mau atau tidak untuk menjaga hasad tersebut di dalam diri kita. Ya, kita jangan sampai biarkan hasad tersebut berkembang. Ya, kita harus terus kita potong. Jangan sampai kita biarkan hasad tersebut malah menyebar luas di dalam hati kita. Karena kita semua berpotensi untuk melakukan hasad. Ya, jadi para ulama mengatakan sulit bagi kita untuk menghindarkan hasad. Bahkan saking sulitnya, ada salah satu sahabat Nabi yang masuk surga itu hanya karena selama hidupnya gak pernah hasad. Masya Allah. Selama hidupnya gak pernah hasad. Amalannya itu biasa-biasa saja. Ya, gak seperti ahli ibadah yang lainnya, pagi siang malam itu beribadah. Ilmunya biasa-biasa saja. Juga tidak berperang di dalam jihad. Tapi Rasulullah mengatakan si fulan itu masuk surga kenapa? Gara-gara dia selama hidupnya tidak pernah hasad. Wah, ini Masya Allah, berarti menjaga diri dari hasad itu merupakan perkara yang berat sebenarnya. Karena memang setiap manusia itu punya potensi hasad. Ya, maka dari itu kita mari jaga hati kita dari segala perkara-perkara yang menyakiti hati atau penyakit-penyakit hati, dan dari perkara-perkara yang dibenci Allah Subhanahu wa taala. Khususnya kita para pencari ilmu, supaya ilmu kita kokoh, supaya ilmu kita nempel, supaya ilmu kita betah di dalam hati kita, maka kita berusaha untuk membersihkan hati tersebut. Ya, kayak kita lah, kita misalnya berada di tempat yang kotor, kira-kira betah enggak? Enggak ya, kita bakal pergi. Ya, bakal kita cari tempat yang lebih bersih. Begitu juga ilmu. Ya, secara otomatis ilmu juga akan mencari tempat yang bersih supaya ilmu tersebut nyaman nempel di dalam diri seseorang. Ya, mungkin sampai sini dulu materi kita. Insya Allah nanti pertemuan pekan ketiga yang akan datang itu kita lanjut pembahasan ikhlasun niyah fihi, yaitu mencari ilmu itu butuh keikhlasan. Mungkin sampai sini ada yang tanyakan sebelum kita tutup. Itu sebenarnya apakah memang karena memang hati dan jantung itu satu organ yang saling berhubungan, sehingga ada pemahaman gitu ya bahwa segumpal darah itu juga bisa dipahami jantung. Ya. Nah, jadi kenapa kok ada yang memahami kolbu itu artinya jantung? Karena memang di dalam bahasa Arab terkadang kolbu itu diartikan jantung. Terkadang. Ya, jadi bahasa Arab itu ada istilahnya majaz. Penggunaan kalimat
bukan pada kalimat aslinya. Seperti kolbu itu kalimat asli, arti dari kolbu itu hati, hakikatnya. Tapi terkadang nanti diartikan juga jantung. Nah, tapi yang dimaksud di sini kolbu adalah hati. Dan nanti ada hati yang paling dalam. Kolbu itu masih hati area luar. Hati yang di dalam itu nanti namanya fuad. Ya, hati terdalam atau lubuk hati. Lubuk hati itu namanya fuad. Ya. Itu semua nanti akan dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kenapa kok tadi ada konteks yang memahami kolbu itu adalah jantung? Karena memang di dalam bahasa Arab sendiri kolbu terkadang diartikan jantung, tapi itu hanya terkadang. Kalau hadis yang tadi sudah disebutkan, idza soluha jasadu kulluh ala wahyal qalbu, yang dimaksud dengan kolbu sini adalah hati. Ya, maka dari itu para ulama semua itu menjelaskan tentang tathhirul qalbi, bersihkan hati. Jadi artinya di sini adalah hati. Ya, Allahu a'lam bishawab. Ya. Bagaimana menanggapi seseorang yang mengkritik para ulama padahal dia tidak mengetahui ilmunya? Ya, jadi bagaimana cara menanggapi orang yang mengkritik para ulama padahal dia tidak tahu ilmunya? Yang tidak tahu ilmunya ini pengkritiknya atau siapa? Pengkritiknya. Jadi sebenarnya dilihat saja, apakah orang yang mengkritik ulama ini termasuk orang yang dia memiliki pengikut. Kalau orang yang mengkritik ulama tidak punya pengikut, biarin aja. Ya, kerjakanlah sesuka dia gitu. Terserah dia. Artinya apa? Tindakan dia itu mencerminkan ilmu dia. Ya. Tindakan dia itu mencerminkan wawasan dia. Karena para ulama itu mengatakan man qalla ilmuhu kasura inkaruhu. Siapa saja yang ilmunya sedikit, maka dia akan banyak mengingkari orang. Baru belajar satu kitab, udah mengomentari, oh ini salah, oh ini salah. Kenapa? Karena dia baru satu kitab yang dia pelajari. Dia nggak ngerti ternyata di dalam permasalahan tersebut ada khilafiyah. Bahkan pendapat yang rojih mungkin itu ada di pihak yang dia kritik. Makanya Imam Syafi'i itu mengatakan bahwasannya seorang penuntut ilmu itu ada 3 shibr, ada 3 jengkal, ada 3 tahap. Kata Imam Syafi'i, man adraka shibrol awal takabbaro. Barang siapa yang dia masih menempuh 1 jengkal dalam menuntut ilmu, dia akan sombong. Itu kata Imam Syafi'i. Jadi baru ikut ngaji, kemudian debat di Facebook, debat di Instagram, debat pokoknya di sosial media. Kenapa? Karena dia masih baru belajar. Kemudian kata beliau, man adraka asyibrosani tawaddo'a. Nanti kalau dia sudah lanjut ke jengkal kedua, dia akan tawadu. Dia akan malu sendiri dengan tindakan dia di masa lalu. Kemudian kata Imam Syafi'i lagi, man adraka shibrosalis ya'lamu annahu jahil. Barang siapa yang sudah mencapai jengkal ketiga, maka dia ngerti bahwasannya dia adalah orang yang bodoh. Jadi semakin banyak kitab yang kita kaji, kita akan merasa diri kita tuh semakin bodoh. Kenapa? Karena ilmu ini gak habis-habis ternyata. Ternyata ilmu Allah itu sangat luas. Ini bukti kekuasaan Allah. Ya, kita tidak bisa menyerap ilmu itu semua dalam waktu beberapa tahun, bahkan puluhan tahun. Ya, sekarang kita bisa lihat orang yang baru belajar 4 tahun di kampus atau tambah S2 lah 6 tahun. Itu belum seberapa dengan para ulama terdahulu yang belajarnya puluhan tahun. Ada yang belajar sampai 50 tahun, ada yang belajar 30 tahun. Ya, di zaman dulu memang tidak ditarget dengan ijazah. Ya, pokoknya belajar terus dari kecil.
Nah kalau sekarang kita belum mampu untuk seperti mereka. Nah maka dari itu, untuk menanggapi orang yang mengkritik para ulama, ya, pengkritiknya ini orang bodoh istilahnya. Seandainya orang yang mengkritik ini tidak memiliki followers, ya, tidak memiliki pengikut, itu kita biarin aja dia, entar juga dia malu sendiri. Tapi kalau orang yang memiliki followers, yang memiliki pengaruh besar buat umat, buat masyarakat, maka itu wajib untuk dibantah, wajib untuk diluruskan. Tapi siapa yang meluruskan? Biarkan yang ahli saja yang meluruskan. Jadi yang meluruskan orang bodoh yang punya followers, biarin saja yang meluruskan orang alim juga yang punya followers. Ya, jangan jangan orang-orang yang seperti kita nih yang nggak punya followers itu membantah mereka. Kenapa? Nanti fitnahnya lebih dahsyat. Kenapa? Nanti fitnahnya itu dianggap sebagai pansos, mencari followers atau mencari ketenaran dan lain sebagainya. Nah biarkan ulama-ulama kita, guru-guru kita yang punya followers banyak, kemudian punya keilmuan yang kuat, biar mereka yang nanti membantah atau menasehati orang-orang tersebut. Ya. Jadi tugas kita ya sudah, kita doakan saja semoga dia mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Allahu a'lam bishawab. Ya. Cukup ya. Ya, kita akhiri dengan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada pembawa acara.